negara. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui, wah luar biasa, saya terharu sekali ya. Yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan, oh luar biasa, haleluya saudara ya, luar biasa, sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita. Wah luar biasa sekali saudara ya, ngeri saudara ya, ini yang kita tunggu-tunggu dari pemerintah, yang kita teriak-teriak bolak-balik ya, rekonsiliasi saudara. Pemerintah harus memulai rekonsiliasi itu saudara. Ya, pemerintah dan Jokowi melakukannya, wah luar biasa, jempol 4 untuk Jokowi ya dan tim PPHAM ya, jempol 4 saudara ya. Akhirnya ya suara kita didengar saudara, luar biasa ya, penting ini saudara ya. Ngeri, saya salut saudara, salut. Saya angkat jempol 4 buat Jokowi, terima kasih sudah mendengarkan suara rakyat untuk melakukan rekonsiliasi ya dan mengakui serta tadi ya tanpa menegasikan tadi upaya yudisial, penyidikan segala macam. Artinya Prabowo itu memang benar terlibat apa enggak, kita enggak tahu. Tetapi ya tetap terus dilakukan penyidikan. Yang penting, yang paling penting, lebih penting adalah pengakuan bahwa memang terjadi. Saya tampilkan ya, Jokowi mengakui dan menyesalkan peristiwa tersebut. Sebentar ya, saya share. Jadi baik lagi, Anda yang tergerak untuk memberikan sumbangan buat Agustan, ya sebagai tanda cinta Anda, ya. Kita bukan mendukung khilaf, enggak ya. Kita nanti kita langsung ngomong ya untuk berobat. Kalau dia salah gunakan itu urusannya dia. Tapi Anda yang tidak mau bukan berarti Anda nanti dikutuk jadi kodok, enggak ya saudara ya. Pokoknya apakah dia jadi presiden? Tidak akan jadi presiden ya. Kenapa? Karena belum tentu saya tergerak juga nolong orang lain ya. Karena ini Agustan dan saya tahu riwayatnya, maka Jibril bersabda kepada saya untuk ditolong. Tapi kalau orang lain belum tentu kita tolong ya. Kenapa? Nggak adil dong. Iya karena Jibril nggak bersabda, kan suka-suka Jibril kan. Ya gitu ya. Jadi Anda mau ikut-ikut belum tentu kita tolong ya. Mau Anda bakar gereja, Anda mau bakar Gilbert, mau bakar apa, kita enggak urusan. Kalau ini Agustan, ya karena Agustan saja khusus ya. Nah, gitu ya. Jadi saya mau kasih ini, Jokowi turut menyesalkan dan mengakui ada kesalahan, ada pelanggaran. Nah ini judulnya ya. 11 Januari ya. Presiden Jokowi atas nama negara mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu ya. Nah, sebentar. Ya, Presiden Jokowi atas nama negara mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Diperbaharui 11 Januari ya, ini dari 30 Desember tapi diperbaharui 11 Januari. Presiden Joko Widodo mengatakan sebagai kepala negara, dia mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat di berbagai peristiwa. Presiden menyatakan hal itu usai menerima laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM, PPHAM, yang berat di masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari. Tim ini sebelumnya dibentuk oleh Presiden Jokowi melalui Kepres nomor 17 tahun 2022. Dalam jumpa pers itu, Presiden menyatakan penyesalan tersebut sebagai kepala negara. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui, wah luar biasa, saya terharu sekali ya, mengakui ya, luar biasa. Ya, bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kata Presiden Jokowi. Ini penting saudara ya. Jadi apa yang kita bicarakan berkali-kali yang dibantah sama si pengacara Semprul Deolipa, Om Do doang ya,
Nandar sampai hari ini juga nggak bisa masuk penjara ya. Si Tio Lipa ini omdo ternyata. Wartawan, Presiden kemudian menyebut 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu itu. Pertama, peristiwa 6566. Benar ya, saudara ya, peristiwa 6566 ini ya. Peristiwa penembakan misterius Petrus 8285. 3. Peristiwa Talang Sari Lampung 89. 4. Peristiwa rumah gedong dan pos satis di Aceh tahun 89. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa 9798. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 98. Peristiwa saksi dan Semanggi 12, 98 dan 99. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 9899. 9 peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 99. 10 peristiwa Wasior di Papua 2001-2002. 11 peristiwa Wamena di Papua 2003. 12 peristiwa Jambu Kapok di Aceh 2003. Ungkap Presiden. Luar biasa saudara ya. Lebih lanjut, Presiden mengatakan menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan. Oh, luar biasa, haleluya saudara ya. Luar biasa. Berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial, tegas Presiden. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang katanya. Dan saya minta kepada Menko Polhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga langkah ini menjadi langkah yang berat bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional kita. Wah, luar biasa sekali saudara ya. Ngeri saudara ya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari pemerintah. Yang kita teriak-teriak bolak-balik ya. Rekonsiliasi saudara. Pemerintah harus memulai rekonsiliasi itu saudara. Ya. Pemerintah dan Jokowi melakukannya. Wah, luar biasa. Jempol 4 untuk Jokowi ya. Dan tim PPHAM ya. Jempol 4 saudara ya. Akhirnya ya, suara kita didengar, saudara. Luar biasa ya. Penting ini, saudara ya. Ngeri. Saya salut, saudara. Salut. Saya angkat jempol 4 buat Jokowi. Terima kasih sudah mendengarkan suara rakyat untuk melakukan rekonsiliasi. Ya, dan mengakui serta menyesali. Itu penting, saudara. Dan ada upaya-upaya pemulihan. Itu penting, saudara ya. Sorry itu penting, saudara. Orang kalau tidak pernah sorry, dan tidak pernah beritikat untuk menyelesaikan, maka dia tidak akan pernah dipulihkan. Mungkin ini adalah awal pemulihan di Indonesia, saudara. Walaupun ada banyak sekali peristiwa yang belum disebutkan, tetapi peristiwa besar 65, 98, Papua, Aceh, ya, dan Petrus. Nah, itu penting, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Luar biasa. Jempol 4 untuk Jokowi. Bravo ya, saudara ya. Waduh, luar biasa. Wah. Paul. Iya. 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 Apa namanya? Ini adalah suatu berita yang sangat baik ya, Pak Surya. Ya, ini berita baik di awal tahun ini. Awal tahun, jadi saya sih berharap begini. Kepala daerah yang melakukan kejahatan kemanusiaan di masa lalu, alangkah baiknya kalau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, alangkah baiknya supaya terjadi pemulihan juga di antara suku-suku bangsa di Indonesia ini. Kalau tadi payung hukumnya oleh Presiden sudah melakukan itu, alangkah baiknya. Contoh, ya, itu Sumatera Barat dengan orang Batak seluruhnya. Saya pikir kalau mereka memulai ini kenapa ya? Bagus itu. Kita bukannya untuk dendam atau apa. Sekarang ini terus terang aja hubungan kekerabatan antara Sumatera Barat dengan ini orang Batak itu ya kelihatan fine-fine aja, tetapi faktanya tidak. Ya kalau kita seorang Batak nggak masalah.
Tetapi kalau misalnya di suatu pemerintahan atau apa berkumpul itu saling ngintip, saling menjatuhkan, kan tidak baik juga. Nah, ini yang kita harapkan, contoh yang baik diberikan oleh Pak Jokowi, diikuti oleh para kepala daerah, di mana wilayahnya atau penduduk wilayahnya tersebut pernah melakukan kejahatan kemanusiaan kepada suku yang lain. Nah, itu sih harapan kita, Pak, dan ini supaya didengarlah. Dan yang paling parah itu ya cuma antara orang tentara Padri dengan orang Batak. Nggak tahu yang lainnya, Ya. mungkin juga orang Madura dengan Dayak, ini perlu juga kan, supaya ada pemulihan juga secara total. Itu tambahannya, Pastor Paul. Terima kasih, Pastor. Mudah-mudahan nanti kita ke arah sana juga Indonesia, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Tapi ini luar biasa loh. Dulu kan Jokowi pernah mewacanakan untuk minta maaf kepada korban yang 3 juta orang PKI itu kan, yang dituduh PKI dengan semena-mena tanpa pengadilan kan. Tapi Iya. geger kan. Nah, hari ini benar-benar berani loh Jokowi, saya kaget loh. Ya, ini dikirim saya sama Nabi Batak ini, luar biasa nih. Dikirim saya luar biasa, terus saya cek kan supaya jangan salah kan. Oh, ini dari BBC loh nih. Dari BBC loh ini. Ini berita resmi ini, beneran. Ini beneran ya, bukan hoax ya. Saya kaget loh. Ini luar biasa sekali Indonesia ya. Ini oh ya. Gus Dur aja nggak jadi loh ya. Gus Dur aja nggak jadi waktu itu, ditekan nggak boleh minta maaf sama PKI kan. Padahal kan bukan minta maaf sama PKI-nya, tetapi korban. Iya. Ya kan? Kan goblok ini orang-orang Indonesia ini kan. Tapi kalau sudah begini, kalau seorang kepala negara sudah melakukan ini, maka dia akan mewakili rakyatnya. Apapun, karena dia sebagai wakil negara. Dan ini menjadi awal yang baik sekali bagi Indonesia untuk masuk 2023 yang penuh dengan tekanan ini, saudara. Ya, ini waduh luar biasa sekali. Kalau benar-benar ini kemudian ada tindak lanjut ya tadi ya akan melakukan upaya-upaya pemulihan hak atas semua segala bentuk kerugian dan pelanggaran itu. Kalau begitu itu mulai dilakukan, saya yakin ini tanda baik buat Indonesia, pertanda baik. Ya. Sedikit Pak Paul. Iya. Ya kan tadi udah disinggung tuh ya kejadian 98. Tapi kita tahu 98 itu kan Kopassus involved. Nah, kepalanya Kopassus sekarang jadi Menteri Pertahanan. Gimana tuh? Kita tidak tahu loh 98 itu benar-benar Prabowo atau bukan. Makanya tadi kan Jokowi bilang tanpa menegasikan upaya-upaya yudisial. Artinya begini, penyidikan tetap jalan. Tetapi Jokowi sebagai kepala negara, nah ini selanjutnya nih ya, apa isi rekomendasi? Sebelumnya Presiden Joko Widodo diminta mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sementara penyintas serta para pegiat HAM berharap Presiden juga menyampaikan permintaan maaf atas nama negara untuk tragedi-tragedi tersebut, termasuk OA-nya kita, ya kan? Nah, rekomendasi untuk mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan hasil kerja tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat (PPHAM) yang telah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Mahfud MD pada Kamis 29 Desember di Jakarta, juga termasuk toanya Nabi ke-26, ya kan? Kalau kita lihat sampai sekarang tidak ada satupun pengakuan terhadap pengakuan negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi oleh karena itu mereka atau korban sangat mengharapkan adanya hal itu. Jadi siapa yang salah nanti dulu. Yang penting harus diakui ada peristiwa itu. Itu loh penting. Masalahnya selama ini nggak ada yang mengakui bahwa itu ada, ditutup-tutupin. Itulah yang bangsatnya. Tetapi hari ini kita mendengar kabar yang luar biasa sekali. Pemerintah mengakui dan bersedia melakukan upaya-upaya pemulihan. Tadi ya, tanpa menegasikan tadi upaya yudisial, penyidikan segala macam. Artinya Prabowo itu memang benar terlibat apa enggak, kita nggak tahu. Tetapi ya tetap terus dilakukan penyidikan. Yang penting, yang paling penting, lebih penting adalah pengakuan bahwa memang terjadi. Ya, kita kalau cari siapa salah panjang. Yang penting setelah terjadi, sudah terjadi, negara mau bikin apa nih buat para korban ini nih yang sudah terlanjur. Kan begitu kan? Harus ada pengakuan. Pengakuan itu penting ya. Seperti
Jerman mengakui kanselir siapa ya, saya lupa ya, kanselir yang pertama kali mengakui dan menyesal terhadap pembantaian 6 juta orang Yahudi. Yang penting sudah ada pengakuan dulu. Setelah itu ada pemulihan. Ini kabar baik ini ya, kabar baik dari Indonesia. Waduh, ini satu-satunya kabar baik selama beberapa tahun ini ya, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Ya, asal jangan cuma retorika lagi kayak Menteri Agama ya. Katanya mau ngurusin Cilegon, nggak taunya diajak nutup pesantren aja dibuka lagi sama anak buahnya. Jangan-jangan dia sudah buka gereja di Cilegon ditutup lagi sama anak buahnya. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya otoritas. Asal jangan retorika lagi nih. Tapi ini kalau benar berjalanin, saya yakin kok Indonesia akan membaik, saudara. Kalau ini dijalani selama 3 tahun ini loh, saudara. Ya, oh jangan pikir sepele ya. Jangan pikir ini sepele, ini penting, saudara ya. Kalau Anda ngerti makna dari pengakuan dan penyesalan, ya, kalau Anda tahu dalam dunia psikologis ya. Dan kalau Anda ngerti tentang klinik-klinik, ya dalam klinik-klinik ini berdampak besar, saudara. Lanjut lagi ya. Dan saya mengharapkan itu bisa diterima oleh pemerintah dan menjadikan pegangan. Tutur Makarim, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam, Wahyu Jafar, berharap pernyataan Presiden nantinya tidak sebatas pengakuan dan penyesalan, ya tadi ya, namun juga permintaan maaf. Artinya jangan cuma retorika doang nih. Tapi itu sudah langkah besar ya, saudara ya. Itu sudah langkah besar. Presiden bukan dalam posisi sebagai kepala negara pemerintahan waktu itu, tetapi mengakui negara telah berbuat jahat kepada warga negaranya. Itu yang saya ngomong. Anak, nggak ada harimau makan anaknya, tapi Ibu Pertiwi makan anaknya. Ya. Ya, luar biasa ya, saudara ya. Ini kabar baik yang kita perlu apresiasi, bukan minta maaf atas Agustan bakar Alkitab, bukan apa, Agustan kentutin Alkitab, bukan. Jokowi minta maaf ya tadi yang menyesal, minta maaf kan sorry gitu ya, tapi belum forgive ya, belum ask forgiveness ya, tapi baru sorry. Tapi sorry itu sudah langkah besar, saudara ya. Pengakuan dan sorry itu sudah besar, saudara ya. Belum minta forgiveness, tapi paling penting adalah pengakuan itu dulu. Ya, saya salah. Oh, itu penting, saudara. Bukan Jokowinya salah maksudnya ya. Oh, negara memang bersalah. Itu penting, saudara. Dan itu nanti saya yakin akan terus. Ya, kalau tidak pernah sorry negara, wah, bebal, negara tengkuk, saudara. Negara terkutuk, saudara. Ini kan mengurangi sebagian besar dari kutuk, saudara. Ini mengurangi sebagian besar kutuk yang ada di Indonesia loh, saudara. Hutang darah Ibu Pertiwi kepada anak-anaknya. Wah, ngeri ya, saudara ya. Kalau Anda ngerti ini, wah, luar biasa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan termasuk yang ini ya, peristiwa genosida Batak. Ya. Ya, dan termasuk pembakaran gereja, persekusi terhadap orang Kristen. Loh, orang Kristen tidak minta dibangun, tidak minta terus dibikinkan gerejanya, enggak minta terus disumbang bikin gereja, enggak, saudara. Tetapi ada pengakuan itu loh. Oh, memang negara telah berbuat kejahatan terhadap minoritas. Itu penting, ya. Kita doakan terus, saudara. Kita kasih semangat. Yang seperti ini harus diapresiasi. Ya, jangan orang mau bikin baik itu jangan malah dicaci maki ya, saudara. Orang bikin baik kita dorong, kita support, kita kasih apresiasi, kita kasih pujian, saudara. Ya, luar biasa. Gimana Pak Santi Amar? Yang lain boleh ide ya. Pak Robert juga boleh. Ini ada Putra Karo, siapa nih Putra Karo nih?